Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisumi Kamila dari kelas 1B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Negara Indonesia. Adapun pengertian dari konstitusi secara umum, istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintahkan suatu negara. Selain itu, gagasan tentang konstitusi telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya pada masa Yunani kuno dan masa Romawi kuno. Selain itu, ada pada masa zaman Rasulullah SAW, tepatnya pada saat pembentukan Piagam Madinah. Adapun tokoh masa Yunani kuno yaitu Aristoteles dan Plato, sedangkan tokoh gagasan tentang konstitusi itu ada sejak terkenalnya Cicero. Selain itu, kita masuk ke perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati diri sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan negara atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Perasaan tersebut merupakan hasil dari fungsi konstitusi, yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya, yang diikat oleh sebuah paham yang disebut paham konstitusionalisme. Adapun pengertian dari konstitusionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan harus menjamin hak-hak untuk terpenuhi tanpa menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat pada warga negara. Selain itu, konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama, antara hubungan pemerintah dan warga negara. Yang kedua, antara lembaga pemerintah satu dengan lembaga pemerintah yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya, serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga negara dengan warganya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis konstitusi. Konstitusi terdiri dari 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis berbentuk dokumen atau naskah yang bersifat tertulis, dan hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara kerja berbagai lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, yaitu konstitusi ini bersifat tidak terlihat dan berhubungan dengan norma-norma di tengah masyarakat yang dipergunakan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, konstitusi tidak tertulis ini tidak berada dalam suatu naskah tertentu, melainkan banyak hal yang diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah Inggris. Namun, prinsip-prinsip yang ada dikonstitusikan dan dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dan dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat, maka Inggris masuk ke dalam kategori negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Selanjutnya ada fungsi konstitusi. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya, fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun fungsi konstitusi antara lain yang pertama berfungsi untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai salah satu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Yang ketiga sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal kepada organ-organ kekuasaan negara. Yang keempat berfungsi sebagai kepala negara simbolik. Maksudnya, kepala negara simbolik ini dipakai
sejalan dengan pengertian the rule of law yang menegaskan bahwa sesungguhnya pemimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Maka konstitusi sebagai kepala negara simbolik itu memiliki fungsi-fungsi sebagai simbol pemersatu, simbol ungkapan identitas dan keagungan bangsa, dan pusat upacara kenegaraan. Lalu ada fungsi sebagai kitab suci simbolik atau sebagai dokumen kitab suci simbolik. Berfungsi sebagai dokumen pengendali, ekonomi, dan sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaharuan ke arah masa depan. Nah, selanjutnya terakhir ada fungsi sebagai ungkapan identitas seluruh bangsa. Konstitusi sangat mungkin dijadikan sebagai pegangan bersama yang bersifat mempersatukan ke seluruh warga negara kebangsaan. Seperti halnya konstitusi tersebut, jika menjadi sumber identitas kolektif, maka sama seperti bendera kebangsaan. Terkait dengan itu, sebagai puncak atau pusat upacara, konstitusi juga mempunyai arti yang penting dalam aneka kegiatan upacara. Untuk menandai perubahan status seorang ke dalam suatu batas negara, maka ia diharuskan bersumpah setia kepada konstitusi. Untuk menandai suatu wilayah tertentu, masuk atau keluar dari teritorial suatu negara juga ditandai dengan konstitusi. Adapun karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi, di antaranya pembentukan Undang-Undang Dasar, penggantian Undang-Undang Dasar, dan perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaharuan Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam artian pembaharuan Undang-Undang Dasar baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Barulah pada tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana mestinya. Adapun lini masa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945. Ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Selanjutnya ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Lalu diganti lagi pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 adalah penetapan Undang-Undang Dasar sementara, dan periode 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, setelah memasuki masa reformasi, dalam proses perubahan konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah setidaknya 4 kali amandemen telah dilakukan, yakni amandemen pertama tahun 1949, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan amandemen keempat tahun 2000. Amandemen pertama. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 1999. Berisi 9 pasal. Ketentuan yang diubah dalam ke-9 pasal tersebut berkenaan dengan 16 butir ketentuan. Lalu memasuki amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 dengan 59 butir ketentuan yang diatur dalam 25 pasal. Selanjutnya ada amandemen ketiga. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 menyangkut 23 pasal yang berkaitan dengan 68 butir ketentuan. Ada amandemen keempat. Perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Menyangkut 8 pasal berkenaan dengan 31 butir ketentuan.
Jadi intinya karakteristik konstitusi Indonesia sebelum dan setelah reformasi adalah konstitusi sebelum reformasi, tepatnya pada Orde Lama dan Orde Baru, melakukan pembentukan undang-undang, tepatnya 18 Agustus 1945, lalu melakukan beberapa penggantian Undang-Undang Dasar Negara, tepatnya pada Undang-Undang Dasar RIS, tadi terus abis itu Undang-Undang Dasar sementara, lalu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi setelah reformasi berganti presiden dari Soeharto dan menjadi Presiden B.J. Habibie mempunyai karakteristik bahwa perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar terjadi setelah reformasi, tetapi tidak mengubah bentuk, kesatuan, atau tubuhnya. Mahasiswa perlu mempelajari konstitusi agar mahasiswa mampu memahami dan memaknai arti konstitusi di negara kita, dan juga untuk menghindarkan mahasiswa yang kini menjadi generasi muda untuk mengikuti praktik dan perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme saat menjadi pemimpin dan penerus keberlangsungan bangsa ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.